apa kabar semuanya? Kita kembali lagi dalam ibadah online Triji Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah teman-teman, mari semua kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Dan mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab hingga saat ini Dia Tuhan yang setia. Dia gunung batu pertolongan kita yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Mari teman-teman, dengan sungguh kita datang kepada Tuhan dan bersama-sama kita menyembah Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Dengan sungguh semuanya Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Engkau Tuhan, tempat kami berharap. Tuhan, kami datang kepadamu Yesus. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Dengan sungguh semuanya Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi.
sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan teman-teman semua, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Niken. Shalom Trujiteens, Kak Niken sangat senang bahwa hari ini Kak Niken bisa kembali menyapa adik-adik dalam ibadah online Trujiteens. Apa kabarnya nih adik-adik? Kak Niken mendoakan adik-adik dan semua keluarga sedang berada dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang saat ini Tuhan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir dengan kebesaran-Mu Tuhan Yesus dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada. Engkau ada di sana Tuhan Yesus, membuka hati mereka dan berbicara spesifik kepada mereka semua lewat setiap firman kebenaran-Mu yang diberitakan siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu Tuhan dan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan semua kami yang percaya mau berkata amin. Nah, kita pada bulan ini sedang merenungkan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu be wise. Apa itu adik-adik? Artinya jadilah bijak. Dan minggu lalu tentu adik-adik masih ingat dong apa yang sudah kita pelajari bersama-sama lewat renungan yang dibawakan oleh Pak Handri. Minggu lalu kita sudah belajar dari semut yang cekatan. Dan minggu ini adik-adik tahu tidak kita akan belajar dari binatang apa lagi yang disebutkan di dalam kitab Amsal? Nah, minggu ini kita akan belajar dari Amsal 30 ayatnya yang ke-26 tentang pelanduk di Bukit Batu. Pasti adik-adik bertanya-tanya, apa itu pelanduk? Soalnya waktu pertama kali Kak Niken membaca ayat ini pun Kak Niken bertanya-tanya, apa sih pelanduk itu? Seperti apa bentuknya? Dia itu binatang jenis apa? Kak Niken baru pertama kali mengetahui tentang binatang pelanduk ini. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia digunakan kata pelanduk, namun dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata rock badgers. Kak Niken lalu mencari tahu tentang apa itu pelanduk atau rock badgers ini, dan yang Kak Niken temukan bahwa intinya adalah binatang ini adalah binatang yang kecil. Dia dalam ukuran yang dewasa pun dia hanya seukuran seekor kelinci, dan binatang ini tergolong lemah karena dia tidak memiliki tanduk ataupun gigi yang tajam untuk mempertahankan dirinya, tetapi dia mengandalkan instingnya sehingga dia membangun pertahanan dirinya dengan membuat rumahnya di celah-celah atau bukit batu. Nah, pertanyaannya apa yang Alkitab ingin kita pelajari dari pelanduk atau rock badgers ini, dan apa yang begitu istimewa dari kehidupan pelanduk sehingga Alkitab benar-benar ingin kita belajar dari seekor pelanduk. Nah, sebelum itu kita baca dulu perenungan kita hari ini yang terambil dari Amsal 30 ayatnya yang ke-26. Kita baca sama-sama ya. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Sekali lagi adik-adik, Amsal 30 ayatnya yang ke-26, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Amsal yang hari ini kita baca? Poin pertama, Kak Niken mau mengatakan bahwa kenali kelemahan kita masing-masing. Nah, pelanduk ini tahu bahwa dia adalah makhluk kecil yang lemah, dia juga tidak memiliki tanduk atau gigi yang tajam atau bisa seperti ular yang dapat membuat dia mempertahankan diri melawan pemangsanya. Nah, apa aplikasinya bagi kita adik-adik? Pertama, kita harus menyadari dulu bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, kita itu terbatas dan kita memiliki kekurangan-kekurangan yang harus kita kenali untuk dapat kita antisipasi agar kekurangan atau kelemahan kita itu tidak membuat kita jatuh di dalam dosa atau mencelakakan diri kita sendiri. Bukan berarti bahwa kita ini karena kita anak Tuhan sehingga kita boleh saja membawa diri bermain-main di area yang berbahaya, mencobai diri kita sendiri, bahkan mencobai Tuhan dengan mendekatkan diri kepada hal-hal yang dapat membuat kita jatuh di dalam dosa.
Nah, Mazmur 1 ayat 1 sendiri berkata bahwa jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita pun belajar dari Yusuf bahwa ketika dia dihadapkan dengan istri Potifar yang ingin merayu dia melarikan diri. Nah, di sini poinnya adalah adik-adik, apapun yang menjadi kelemahan kita, apapun yang kita sadari bahwa kita bakalan jatuh di area-area tersebut. Contoh dalam hal suka marah-marah, apapun yang adik-adik ketahui bahwa itu adalah kelemahan adik-adik, jauhkan diri kita dari sana, antisipasi bahwa ketika hal itu terjadi, adik-adik harus tahu bagaimana cara menghandle kelemahan tersebut. Poin pertama yang Kaniken mau kita sama-sama belajar adalah kenali kelemahan kita dan jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai diri kita pun sendiri dengan membawa diri kita mendekat kepada apa yang kita tahu kita tidak bisa handle, apa yang kita tahu akan menjatuhkan kita kalau kita bermain-main di area tersebut. Bawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan daripada kita membawa diri kita dekat terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan kita atau yang menjadi kelemahan kita. Oke? Nah, poin yang kedua yang Kaniken mau kita belajar bersama yaitu masih berkaitan dengan poin yang pertama. Yang pertama tadi adalah apa? Kenali kelemahan kita. Nah, poin yang kedua adalah kenali kelebihan atau kemampuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Pelanduk atau rock badgers yang kita pelajari hari ini dari kitab Amsal, dia tahu kelemahannya tetapi juga dia tahu apa yang menjadi kelebihan dirinya. Dia memang makhluk yang kecil, dia memang tidak memiliki tanduk dan gigi yang tajam atau apapun, tetapi dia memiliki insting yang sangat tajam. Dari artikel-artikel yang Kaniken baca tentang pelanduk atau rock badgers ini, dia adalah binatang kecil yang sangat waspada. Ya benar, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan, maka dia mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya. Dia memiliki kewaspadaan tingkat tinggi, dia tahu bagaimana dia harus melindungi diri, yaitu membangun rumahnya di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau oleh pemangsanya. Nah, Amsal kita yang kita baca hari ini mengatakan bahwa pelanduk itu bangsa yang lemah, tetapi dia membuat rumahnya di bukit batu. Alkitab mau mengatakan kepada kita, kitab Amsal mau berkata kepada kita dalam hal ini bahwa seekor pelanduk yang lemah saja tahu untuk memilih tempat di mana dia membangun rumahnya. Seekor pelanduk yang lemah saja tahu untuk menempatkan rumahnya di bukit batu. Rumah itu berbicara tentang tempat perlindungan dan tempat beristirahat. Bagaimana seekor pelanduk yang lemah itu dapat membangun rumahnya di bukit batu, demikian juga Alkitab dalam kitab Amsal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita ini lemah, jangan fokus terhadap kelemahan tersebut sampai kita lupa mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita, kelebihan yang Tuhan percayakan kepada kita, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membangun sistem pertahanan diri, untuk menjaga diri kita tidak jatuh di dalam jerat dosa dengan mengandalkan kelebihan atau kemampuan yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing. Kaniken percaya bahwa kita semua tidak ada yang terkecuali. Pasti Tuhan mempercayakan masing-masing kita skill, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu di dalam diri kita. Karena itu, jangan hanya fokus kepada kelemahan yang kita miliki, tetapi ayo bersyukur dan menggunakan setiap kelebihan, kemampuan yang ada pada diri kita untuk dapat menghandle setiap kelemahan yang juga ada di dalam diri kita. Satu hal yang pasti, Tuhan memberikan kita akal budi, Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita hikmat lebih besar daripada yang dimiliki oleh binatang-binatang, lebih besar dari apa yang dimiliki oleh si pelanduk atau rock badgers yang kita pelajari hari ini. Alkitab berkata di dalam Mazmur 111 ayatnya yang ke-10, adik-adik kita baca sama-sama, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan selanjutnya mengenai hikmat ini juga tertulis di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-5 dan ke-6, bahwa apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dan ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Artinya bahwa kalau kita ingin memanage, kalau kita ingin mengatur
baik-baik kelemahan yang ada pada diri kita, bagaimana menghandle kelemahan yang ada dalam diri kita, dan bagaimana menggunakan kemampuan atau kelebihan yang ada di dalam diri kita, semua itu membutuhkan hikmat. Nah, dari mana kita mendapatkan hikmat? Yaitu jika kita dekat dengan Tuhan dan kita minta sama Tuhan hikmat tersebut. Kalau kita menyadari setiap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, kita akan menjadi pribadi yang sadar bahwa apapun kekurangan yang ada dalam diri kita itu tidak akan menjatuhkan kita atau membuat kita minder, tetapi juga apapun yang menjadi kelebihan kita tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang sombong, karena kita juga sadar bahwa kita punya kelemahan yang pertama, dan yang kedua bahwa kelebihan-kelebihan atau kemampuan tersebut pun datangnya hanya dari Tuhan. Kita sampai pada poin kita yang ketiga, yaitu taruhlah perlindungan kita di tempat yang tepat. Kelanjutan dari poin yang kedua tentang hikmat tadi, sekarang dengan hikmat yang datang dari Tuhan tersebut, di mana kita mau menaruh perlindungan kita, di mana kita mau menaruh pengharapan kita. Pelanduk yang lemah ini memilih untuk menaruh rumahnya di bukit-bukit batu. Seperti yang Kaniken sudah katakan tadi, bahwa rumah berbicara tentang tempat perlindungan, tempat kita merasa aman, dan tempat kita beristirahat. Di mana kita menaruh tempat perlindungan kita, di mana kita menaruh rasa aman kita. Apakah kita menaruhnya itu di dalam uang yang banyak, rumah yang besar, atau teman yang banyak, atau kita menaruh perlindungan kita, rasa aman kita hanya di dalam Tuhan. Memang benar bahwa kita harus mengusahakan sedemikian rupa untuk belajar dengan baik, memiliki cita-cita untuk memiliki masa depan yang luar biasa di depan sana. Tetapi ingat satu hal adik-adik, bahwa apapun juga yang kita miliki itu tidak dapat memberikan rasa aman atau perlindungan yang sempurna yang tidak akan berubah. Karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini dapat sekali-kali berubah atau hilang, tetapi hanya satu pribadi yang dapat menjadi tempat perlindungan sempurna, yang dapat memberikan rasa aman yang tidak pernah berubah-ubah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun selain Tuhan itu pasti terbatas, rapuh, dan dapat berubah-ubah. Tetapi hanya Tuhan kita yang tidak terbatas, Dia tidak pernah berubah, Dia selalu sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu adik-adik, taruhlah pengharapan, taruhlah perlindungan, taruhlah rasa aman kita hanya di dalam Tuhan. Ketika adik-adik merasa takut, ketika adik-adik ingin berlindung, ketika adik-adik ingin bertanya akan hal-hal apapun, hanya Tuhan yang dapat memberikan perlindungan, hanya Tuhan yang dapat memberikan jawaban. Hari ini kita belajar dari seekor pelanduk yang lemah tetapi berhikmat untuk menaruh rumahnya di atas bukit batu. Ayo adik-adik, kita sama-sama belajar untuk menjadi semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Renungan kita hari ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang hari ini Kaniken ambil dari Mazmur 62 ayatnya yang kedua dan ketiga. Kaniken bacakan ya buat kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah adik-adik, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setiamu yang sangat besar di dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu terutama Tuhan, anak-anak 3G Teens yang sampai hari ini setia mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biar setiap firman kebenaran yang hari ini kami pelajari Tuhan Yesus dapat membawa kami semakin indah di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Biar kami yang lemah ini Tuhan menyadari setiap kelemahan kami dan membawa seluruh kehidupan kami kepada Engkau dan menjadi percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga memakai setiap kelebihan yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan untuk dapat membawa kami semakin indah di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman-Mu berkata bahwa ketika kami kekurangan hikmat, kami meminta dari Engkau Tuhan. Sebab itu saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus, kami menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, yang tahu memilih mana yang baik dan yang tidak, yang tahu memilih mana yang berkenan bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman kebenaran-Mu berbicara spesifik di dalam hati setiap kami Tuhan menurut kebutuhan kami masing-masing. Dan biar anak-anak-Mu Tuhan Yesus terus bersemangat untuk mengenal Engkau, mencari Engkau lewat setiap firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus
Yesus. Bapa, kami mau memberi yang terbaik dari kehidupan kami Tuhan sebagai bentuk rasa syukur atas segala sesuatu yang Kau berikan berlimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap persembahan yang kami siapkan ini Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus dan berguna untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkannya di rumah dan orang tua akan mengantarkannya ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari semua teman-teman bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semuanya dengan bersukacita bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nah adik-adik, ibadah kita Trijitins hari ini sudah selesai dan kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami kembali datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjaga kami dari awal ibadah ini berlangsung sampai dengan akhirnya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bersama-sama, mendoakan untuk negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Negara kami, negara Indonesia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pemimpin kami mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus lewat setiap kebijakan yang diambil Tuhan oleh pemerintah mendatangkan kesejahteraan di dalam bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia, terkhususnya Tuhan Yesus kami berdoa untuk kota Kupang di mana kami tinggal. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menjaga Tuhan, terkhususnya di dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah menjaga segala sesuatu Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah mengendalikan segala sesuatu. Berdoa Tuhan agar pandemi ini boleh cepat berlalu Tuhan Yesus, sehingga kami semua Tuhan Yesus, kami rindu untuk dapat beribadah bersama-sama lagi Tuhan Yesus, untuk bersekutu meninggikan nama-Mu Tuhan di dalam gedung gereja. Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, mendoakan untuk gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan, Engkau menjaga, Engkau memberkati Tuhan, taruh urapan-Mu yang selalu baru Tuhan Yesus, agar gereja-Mu ini Tuhan Yesus terus Engkau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dan untuk membawa semakin banyak jiwa mengenal Engkau Tuhan Yesus dan menjadi percaya kepadamu Tuhan Yesus. Memberkati dalam setiap pergumulan Tuhan Yesus, berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai Tuhan, agar dalam setiap prosesnya kami melihat Engkau ada di sana dan menuntun dan membuat segala sesuatu jadi demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu Trijitin tanpa terkecuali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati mereka semua beserta semua keluarga mereka Tuhan, aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Dan dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus, Engkau memberi mereka semua kekuatan, kesehatan, perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Engkau luputkan Tuhan dari mara bahaya, khususnya dari penyakit virus corona yang saat ini semakin meningkat ini Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau Allah yang menjaga kami Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Kami tidak akan goyah jika Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah Trijitins kami hari ini dengan menerima berkat yang datang dari Engkau Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan lembut bersama dengan Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang besar ini kami terima hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya mau berkata amin. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, dan juga menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini, dan mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Kiranya teman-teman di rumah selalu bersuka cita. Sampai jumpa dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.